Pandemi berakhir di Juni, ini adalah kabar baik untuk kita semua. Tapi bagaimana kita bisa mewujudkan berakhirnya pandemi ini menjadi satu kenyataan di bulan Juni? Silakan warganet mention @kompas.tv, hashtagnya adalah akhir pandemi. Bagi Anda yang menyaksikan acara ini melalui digital, Anda bisa mengakses kompas.tv/live. Ini bagian kedua, saya telah mengundang Profesor Wiku Adi Sasmito. Ia adalah Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19, ada Dr. Syarizal Sarif, epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, dan Prof. Hasbullah Tabrani, Ketua Perkumpulan Ahli Ekonomi Kesehatan Indonesia. Tadi kita sampai pada apa saja sih yang bisa mendukung supaya pandemi ini berakhir di bulan Juni. Beberapa hari ini kita dibikin was-was juga dengan berita dari kantor berita Reuters yang menyebut sebenarnya jumlah kasus kematian corona di Indonesia itu jauh lebih banyak dari yang dilaporkan pemerintah. Reuters menyebut lebih dari 2.200 orang di Indonesia meninggal dengan gejala COVID-19, tapi mereka tidak pernah tercatat sebagai korban COVID. Kami sore tadi misalnya data dari pemerintah kita mengatakan yang meninggal itu 792 orang. Berbeda dengan apa yang dilaporkan oleh kantor berita Reuters. Saya ke Prof. Wiku dulu. Bagaimana Anda menjawab selalu ada kecurigaan bahwa pemerintah kita ini tidak menyampaikan data yang sama dengan realitas di lapangan? Oke, baik. Jadi kalau kita lihat konvensi internasional terhadap laporan kasus, selalu yang dilaporkan melalui WHO adalah terkonfirmasi positif. Artinya adalah hasil pemeriksaan laboratorium dengan PCR, RT-PCR. Pada kondisi di mana pemeriksaan RT-PCR belum cukup memadai menyebar di seluruh Indonesia, bisa jadi kasus-kasus yang tidak sampai terkonfirmasi tidak bisa dilaporkan karena konvensi internasional. Memang sejak bulan April, tanggal 14 kalau nggak salah, WHO sudah menyampaikan melalui situation report-nya bahwa kematian-kematian yang diakibatkan secara bukan hanya konfirmasi laboratorium juga bisa dilaporkan. Jadi dilaporkan sebagai positif COVID? Dilaporkan kematiannya sebagai positif COVID. Itu kan sebenarnya intinya begini. Jadi Indonesia melaporkannya sesuai dengan negara-negara lain juga berdasarkan konfirmasi positif melalui laboratorium. Dan kalau kondisi suatu negara itu tidak cukup maju, cukup siap dibandingin negara-negara yang maju dengan laboratoriumnya yang lebih bagus, tentunya pelaporannya bisa jadi menjadi lebih rendah. Begitu kondisinya. Oke. Tapi artinya itu kan tidak menghapus realitas bahwa mereka yang sudah terlebih dahulu meninggal, tapi hasilnya belum keluar, itu ternyata meninggal karena positif COVID. Apakah ini kemudian bisa mengkonfirmasi apa yang menjadi kecurigaan orang yang meninggal di Indonesia sebenarnya jauh lebih banyak dari yang dilaporkan atau diumumkan oleh gugus tugas, Prof? Ya, jadi kembali lagi kepada peraturan internasional tersebut. Kalau peraturan internasional tersebut mengharuskan melaporkan semuanya, tentunya semua negara di dunia juga akan melaporkannya seperti itu. Jadi pasti akan melakukan perubahan, gambaran itu akan berubah, bukan hanya untuk Indonesia, semua dunia juga akan berubah. Kecuali negara yang sangat maju, yang availability dari alat tesnya dan laboratoriumnya ada di mana-mana. Oh, jadi Prof. Wiku ini mengatakan bahwa ketika kita mengumumkan yang meninggal seperti ini adalah karena kita bukan termasuk negara maju yang memiliki laboratorium yang begitu canggih sehingga bisa begitu cepat untuk langsung memberikan hasil. Apakah orang ini meninggal karena COVID atau tidak? Begitu? Jadi saya mau mengatakan bahwa negara di dunia nggak bisa dijadikan satu standar, semuanya punya kemampuan sama. Semua negara sebenarnya pada prinsipnya tidak ada yang siap untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sehingga kemampuan laboratoriumnya sendiri pun beragam. Akibatnya juga kemampuan konfirmasinya juga beragam. Ya. Prof, Dr. Syarizal, inikah yang tadi menjadi salah satu keraguan Anda untuk melihat atau meyakini pandemi ini selesai di bulan Juni? Karena intake-nya saja bisa jadi tidak sesuai dengan realitas lapangan, bukan ingin menyembunyikan fakta, tetapi karena ketidakmampuan laboratorium kita. Enggak, gini, ya. Jadi apa yang dilaporkan, ya, kasus-kasus yang dilaporkan, kasus konfirmasi itu sudah jelas baik kematian maupun terutama angka kematian itu underestimate pasti karena dia berbasis fasilitas kesehatan, terutama adalah fasilitas kesehatan yang memang rujukan dari pemerintah.
Tadi sudah disampaikan bahwa oleh sebab itu WHO kemudian meminta, ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya ada note, ada catatannya itu, ya. Memasukkan data yang belum ada konfirmasi tapi punya gejala klinis COVID itu sangat penting untuk penelusuran epidemiologi. Ya, jadi dari satu aspek untuk kita mendapatkan mereka-mereka yang memang punya risiko tinggi terkontaminasi atau terinfeksi, maka data penelusuran terhadap mereka-mereka yang kontak, ya, penelusuran terhadap mereka yang meninggal, tapi belum ada kasus konfirmasi, umumnya mereka adalah PDP dan ini sangat penting untuk penelusuran surveillance-nya, untuk surveillance-nya, ya. Nah, tapi di samping itu kan kita jumlah tes juga belum masif, ya, sehingga mereka-mereka prinsip dasar dari penanggulangan ini sebetulnya kan sederhana, ya. Bagaimana memisahkan orang sakit dengan orang sehat dan kemudian mencegah pertemuan antara orang sehat dan orang sakit. Ya. Nah, ya, jadi upaya-upaya kita untuk melakukan rapid test secara yang antigen secara masif, saya kira itu tetap harus kita lakukan untuk mendapatkan gambaran yang sesungguhnya mereka-mereka yang terinfeksi di masyarakat. Selama antigen itu tidak dimaksimalkan, tidak digunakan secara maksimal, itu Anda mau mengatakan kita tidak bisa memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Karena kita tidak bisa melakukan tes massal secara akurat dan secara agresif melakukan pelacakan. Ya, artinya begini, kalau kita melakukan pelacakan yang benar, lalu kemudian melakukan tes yang tepat dengan antigen, maka kita akan mendapatkan jumlah mereka-mereka yang PDP mungkin lebih banyak. Oke. Ya. Karena begini, apa yang dilakukan oleh gugus tugas adalah secara statistik mengatakan bahwa ini sudah menyiapkan rumah sakit, ternyata yang masuk positif itu sempat mengalami perlambatan, bahkan stagnan 3 hari yang lalu, meskipun kemudian 2 hari lalu ada jumlah yang bertambah. Jadi yang dilihat adalah statistik. Tentu kesimpulan ini berdasarkan intake atau informasi yang masuk. Informasi yang masuk itu kan harus sesuai dengan tes yang akurat dan juga pelacakan yang agresif. Apakah intake ini menurut Anda memang masih belum bisa dipertanggungjawabkan? Sehingga resultnya juga belum tentu diyakini benar. Iya, jadi begini, jumlah mereka yang terinfeksi di masyarakat itu yang saat ini kita belum mendapatkan gambaran. Oke. Tidak, ya, baik. Kita harus ingat juga ada 20-30% ya kasus yang asimptomatik, terutama pada orang-orang muda. Nah, orang-orang yang asimptomatik ini hanya bisa kita temui kalau kita melakukan tes antigen yang masif. Oke. Tadi kalau saya ke Prof. Hasbullah, Anda mengatakan ini bukan soal alat, tapi ini soal disiplin masyarakat. Itu yang membuat perbedaan antara masyarakat Indonesia dengan orang Jepang, dengan Korea Selatan. Begini, sebentar, saya ke Prof. Hasbullah dulu. Oh, Prof. Hasbullah, sorry. Ya, sebab persoalan berapa yang mati, berapa kasus, itu persoalan sebagai hasil dari kontak antar manusia. Dan kalau kontak masih berjalan terus, maka orang-orang yang terkena kasus itu akan semakin banyak. Dan kita sudah punya lihat itu angka di Indonesia, yang mati itu kalau saya ikutin dalam sebulan terakhir itu sekitar 8-10%, ya. Ya memang cukup tinggi terhadap total kasus yang dilaporin. Tapi apakah itu karena memang kita under-reported, over-reported? Kalau soal data, hampir di banyak negara banyak diragukan. Jadi saya nggak surprise kalau ada orang meragukan itu. Tapi kita juga nggak bisa tahu benar yang benar berapa sebetulnya. Oke. Ya. Jadi ini menarik yang Anda katakan bahwa tidak mempercayai data itu nggak hanya terjadi di Indonesia. Di banyak negara juga di kasus corona ini banyak pemerintah yang mengalami tingkat kepercayaan yang rendah dari masyarakatnya dalam mempresentasikan data. Persoalannya, kalau kita lihat, saya ikutin data-data berapa banyak yang dites, berapa yang positif. Kita memang sekarang mendekati 100.000 lah yang dites. Di Amerika saja 4 juta yang dites, 1 jutaan positif. Ya.
Nah, sekarang kita berapa banyak yang dites dan bagaimana ngetes itu dilakukan? Apakah itu berdasarkan trace atau tangkap orang aja? Di beberapa negara ada yang angka hasil tesnya positif terhadap yang dites kecil sekali. Bisa jadi dia hanya tangkap semuanya orang yang ada di sekitarnya tanpa melihat apakah dia pernah ada kontak namanya tracing, sehingga kelihatannya hasilnya kecil, tapi bisa jadi di lapangan besar. Ya. Nah, pendataan kematian harusnya bisa mendeteksi, tapi kan kita tidak mengetes orang yang mati apakah virusnya positif atau tidak positif, sehingga kalau ada dugaan yang mati lebih banyak, hasil tesnya belum keluar atau mungkin juga dia tidak sempat dites karena perilaku masyarakatnya dan risiko tingginya dia sudah terkena dan mati duluan sebelum mendapat pelayanan, kan nggak dapat dites. Oke, tapi Prof. Hasbullah, begini, orang yang meninggal karena positif corona, ketika ada yang melaporkan sebenarnya lebih dari 2.200, sementara yang bisa kita laporkan adalah 792 orang, itu adalah persoalan serius. Artinya kita tidak mampu mendeteksi ada hampir 3 kali lipat yang meninggal karena positif corona. Ini bukan soal perilaku lagi, ini soal bagaimana kita bisa mendeteksi dan mendefinisikan berapa banyak warga kita yang sudah meninggal karena corona. Sekarang bagaimana kita tahu yang 2.000, yang katanya 2.000 itu yang betul? Itu yang betul atau yang 700 yang betul? Dari mana faktanya? Ini kan bagian yang mesti kita jawab. Ya. Seolah-olah kan kita percaya yang Reuters bilang ada 2.000 orang mati tidak dilaporkan. Dia dapat dari mana datanya? Tahunya mati karena COVID-nya dari mana? By the way, ID juga meragukan. ID mengatakan sebenarnya bisa lebih dari apa yang dilaporkan oleh pemerintah saat ini. Anda tidak melihat bahwa ini adalah semacam devil advocate, bahwa pemerintah harus lebih transparan, akurat? Saya ingin tanya aja. Saya setuju bahwa pemerintah harus transparan, akurat. Saya setuju bahwa kemungkinan besar underestimate. Tetapi yang saya mesti sampaikan bahwa siapa yang punya data yang benar. Sekarang kita nggak bisa juga prejudis bahwa ini pemerintah salah, si Reuters betul atau Reuters yang salah, pemerintah yang betul. Siapa yang bisa menyatakan ini yang betul? Nah, kalau saya misalnya saya memperpendek pertanyaan begini, Prof. Jadi data yang sering tidak akurat itu misalnya dari pemerintah kita itu bukan karena ketidakmauan terbuka atau menutupi, atau keinginan untuk menutupi atau transparansi, tapi lebih pada memang tadi Prof. Viku sudah menyatakan setiap negara itu memiliki perbedaan modernitas laboratorium. Jadi memang soal kemampuan laboratorium yang kita miliki. Kalau soal kemampuan, memang sistem kesehatan kita sudah lama tidak cukup mampu. Sudah lama menderita anemi berat. Ini bagian yang saya sering kaji sebagai ahli ekonomi kesehatan. Pendanaan kesehatan kita sangat-sangat rendah, bahkan pendanaan publik kesehatan kita kalau dibandingkan dengan PDB cuma sekitar 1,7% PDB, pendanaan publik itu yang dilakukan oleh APBN ataupun BPJS. Ya, Prof. Hasbullah, itu yang ingin saya langsung katakan, inilah harga yang harus kita bayar saat ini. Betul. Baik, betul. Apa prasyarat? Oleh karena itu kita perlu invest lebih banyak di kesehatan kalau mau masa depan dengan penyakit yang baru ada kasus baru kita bisa tangani dengan lebih baik. Baik, Prof. Hasbullah ditahan di situ, kita akan kembali sesaat lagi.